Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini sejumlah media massa berbicara kembali tentang politik Machiavelli yang membayang-bayangi situasi politik nasional tanah air, utamanya dalam menanggapi isu dugaan penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya ingin membahas apa itu politik Machiavelli dalam sejumlah literatur. Niccolò Machiavelli lahir pada 3 Mei 1469 di Firenze, Italia. Machiavelli aktif dalam urusan politik Republik Firenze, terutama selama masa Republikan pada awal 1490-an. Ada buku yang terkenal yang ditulis oleh Machiavelli berjudul The Prince. Buku ini menjadi terkenal karena rekomendasinya kepada sang pangeran yang merupakan penguasa absolut agar siap bertindak dengan cara yang tidak bermoral, seperti melakukan penipuan dan pengkhianatan, melenyapkan lawan politik, dan penggunaan rasa takut sebagai alat untuk mengendalikan rakyat. Pandangan Machiavelli bahwa memperoleh suatu negara dan mempertahankannya memerlukan cara-cara jahat telah dicatat sebagai tema utama buku The Prince. Ia menjadi terkenal karena nasihatnya sedemikian rupa sehingga kata sifat Machiavellian nantinya menggambarkan jenis politik yang ditandai dengan kelicikan, kepalsuan, atau iktikat buruk. Lebih lanjut, Machiavelli dalam The Prince ada 3 tipe tindakan politik, yakni manusia, rubah, atau singa. Dengan demikian ada 3 kemungkinan gambaran teori politik Machiavelli, yakni Machiavelli Man yang menekankan pentingnya supremasi hukum, Machiavelli Lion yang sadar bahwa politik pada dasarnya terikat pada kekuasaan dan penggunaan kekerasan, dan yang terakhir Machiavelli Fox yang bukan hanya seorang penipu yang licik, tetapi juga seseorang yang sadar akan kekuatan ide atau ideologi dalam politik. Dalam The Thesis on Machiavelli oleh Jeffrey Edward mengungkap implikasi nasihat Machiavelli kepada para pangeran, yakni untuk belajar bagaimana tidak menjadi baik bagi kaum demokrat kontemporer. Maka saya izinkan untuk menyampaikan apa isi pokok dari The Prince. Niccolò Machiavelli dalam karyanya The Prince menguraikan beberapa pokok pikiran politik yang kontroversial. Poin-poin dari pandangan politik Machiavelli adalah: pertama, pemisahan moralitas dan politik. Salah satu aspek paling kontroversial dan dari karyanya adalah pandangan bahwa seorang penguasa tidak harus terlalu terikat oleh moralitas dalam menjalankan tugas politiknya. Yang kedua adalah keperluan kekuatan dan kestabilan. Machiavelli percaya bahwa kekuatan adalah kunci utama untuk mempertahankan kekuasaan. Seorang penguasa harus bisa mempertahankan kekuasaannya dan harus siap untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan. Poin ketiga, sikap terhadap kaum penguasa. Ia menyarankan penguasa untuk tetap waspada terhadap upaya pengkhianatan atau pemberontakan, serta selalu menjaga kekuatan dan otoritas mereka. Yang keempat, kebutuhan akan reputasi. Machiavelli menekankan pentingnya reputasi dan persepsi, meskipun tidak sebenarnya. Bagi seorang penguasa, citra dan reputasi adalah aset penting untuk mempertahankan kekuasaan. Poin kelima, kemampuan beradaptasi. Machiavelli menekankan pentingnya seorang penguasa untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang berubah, menjadi fleksibel dan menggunakan strategi yang tepat sesuai kebutuhan. Dan poin keenam, kegigihan dan keberanian. Penguasa harus memiliki keberanian dan kegigihan untuk mengambil keputusan yang sulit dan kadang-kadang tidak populer sehingga demi kepentingan negara. Nah, pokok-pokok dari atau buku
The Prince karya Niccolo Machiavelli memperoleh kritik yang luas. Karya The Prince oleh Niccolo Machiavelli telah menjadi subjek kritik yang luas dari berbagai ahli sepanjang sejarah. Para kritikus klasik dan kontemporer telah menyoroti beberapa aspek karyanya. Kritik-kritik itu berpusat pada aspek etika dan moralitas. Salah satu kritik utama adalah pemisahan Machiavelli antara politik dan moralitas. Karya ini menyarankan bahwa penguasa harus mampu menggunakan kekuatan, kebohongan, dan manipulasi demi kepentingan negara, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang tidak etis. Ini kritik terhadap pesan-pesan atau pokok dari buku The Prince. Kritik kedua adalah tentang kekerasan dan kediktatoran. Banyak kritikus menyoroti pandangan Machiavelli bahwa kekuasaan dan keberlangsungan pemerintahan lebih penting daripada pertimbangan moral. Penggunaan kekerasan atau praktik diktator adalah sesuatu yang dianjurkan dalam konteks penguasa mempertahankan kekuasaannya. Dan kritik ketiga adalah idealisme versus realisme politik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa The Prince mewakili pandangan realistis yang terlalu keras terkait politik, sementara mengabaikan atau bahkan menyalahkan pandangan idealis tentang moralitas politik. Dalam era modern, kritik terhadap The Prince telah dilakukan oleh para ilmuwan politik, filosof dan sejarawan. Di antaranya adalah Leo Strauss, Hannah Arendt, Isaiah Berlin, dan masih banyak lagi. Mereka menyuarakan keprihatinan tentang implikasi dari pemisahan antara etika dan politik yang diajarkan oleh Machiavelli. Dalam konteks demokrasi modern, penerapan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam The Prince bisa dianggap berpotensi berbahaya. Demokrasi mengandalkan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan politik. Penerapan prinsip Machiavelli yang menekankan kekuasaan, manipulasi, dan kekerasan dapat merusak dasar-dasar demokrasi, termasuk kepercayaan publik, partisipasi warga negara, serta prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketika prinsip-prinsip yang dianjurkan dalam The Prince diterapkan dalam konteks demokrasi modern, bisa timbul berbagai konsekuensi yang merugikan seperti ketidakstabilan politik, penindasan ketidakadilan, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis. Karenanya penerapan mentah dari pandangan Machiavelli dapat membahayakan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Hannah Arendt dan Leo Strauss, dua filsuf politik yang mengkaji karya Machiavelli, memiliki pandangan yang berbeda tentang cara mencegah politik Machiavellian. Namun keduanya menawarkan perspektif yang dapat membantu partai politik atau warga negara dalam mencegah penerapan prinsip-prinsip Machiavelli dalam politik modern. Hannah Arendt misalnya menekankan pentingnya partisipasi politik yang aktif dari warga negara. Dia percaya bahwa terlibatnya warga negara dalam kehidupan politik adalah kunci untuk mencegah politik Machiavellian. Menurutnya, warga negara harus terlibat dalam ruang publik, membentuk opini politik secara kolektif, dan terlibat dalam proses keputusan politik. Arendt selanjutnya menekankan pentingnya etika politik yang didasarkan pada perhatian terhadap kepentingan bersama. Kritik kedua datang dari Leo Strauss. Strauss menyoroti pentingnya memahami dan mengkritik pemahaman Machiavelli secara mendalam. Dia berpendapat bahwa pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran Machiavelli akan membantu masyarakat untuk mengidentifikasi potensi bahaya politik Machiavellian. Strauss juga menekankan pentingnya memahami bahwa ada perbedaan antara politik yang realistis dan kekuasaan yang digunakan secara tidak terkendali dan tanpa pertimbangan moral. Karena itu, untuk mencegah politik Machiavellian
melibatkan peran aktif dari partai politik dan warga negara. Misalnya, pendidikan politik menyediakan pendidikan politik yang lebih baik kepada warga negara untuk memahami etika politik, nilai-nilai demokrasi dan implikasi dari prinsip-prinsip Machiavelli dalam politik modern. Yang kedua, keterlibatan aktif mendorong partisipasi warga negara dalam kehidupan politik, baik melalui pemilihan umum, advokasi atau aksi masyarakat sipil untuk memastikan keberlangsungan dan keadilan politik. Dan yang terakhir, pengawasan dan kritik memiliki kontrol yang kuat terhadap pemerintahan dan memastikan adanya mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi dalam politik Machiavellian. Dalam menggabungkan pendapat Arendt dan Strauss, upaya yang paling efektif untuk mencegah politik Machiavellian adalah melalui partisipasi aktif, pemahaman yang mendalam tentang etika politik, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan kekuasaan politik. Karena itu, penjelasan tentang kritik-kritik terhadap gejala politik Machiavellian dimanapun di pemerintahan di dunia haruslah dicegah sedemikian rupa agar kehidupan demokrasi lebih berkualitas, dan ini demi untuk tujuan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.